Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Khairia, NPM 21010110170 dari kelas G228. Di sini saya akan mempresentasikan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini sendiri memiliki suatu definisi. Berikut definisi dari moderasi beragama. Moderasi beragama adalah upaya kreatif untuk mengembangkan sikap kebinekaan dari berbagai persoalan yang berhubungan dengan agama. Lebih jauh, moderasi beragama dipahami melahirkan jenis agama yang moderat dan toleran. Lebih lanjut bahwa moderasi beragama adalah cerminan tertinggi dari batin visi Pancasila yang tergali dari jagat spiritual bangsa, terus menjadikan umat beragama yang lemah lembut hati dan budi pekerti yang arif dalam bangsa Indonesia. Moderasi beragama ini sendiri juga merupakan jalan tengah agar kita sebagai umat beragama dapat menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam tiap agama sendiri juga mengajarkan untuk berperilaku setara terhadap agama-agama lain. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi diskriminasi agama sekaligus mengajarkan untuk menghargai keberagaman bangsa Indonesia. Selanjutnya, terlebih dahulu kita mengetahui agama. Agama merupakan pedoman untuk mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi cinta kasih dan keadilan. Agama juga merupakan hal yang sangat sensitif, yang sering mengeluh. Bisa dikatakan juga agama itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Oleh karena itu, tanggung jawab agama tidak mengabaikan tanggung jawab individu sebagai warga negara Indonesia. Agama harus konsisten menjalankan praktik keagamaan sesuai dengan keyakinannya individu masing-masing tiap agama. Kemudian, konsep moderasi versi Yusuf Al-Ghazali, yaitu yang A, bekerja sama kombinatif antara dua hal yang berseberangan, yaitu mengambil manfaat dari kelebihan dan menjauhi kekurangan dari sisi aspek yang berbeda, sehingga tidak boleh memihak pada salah satu sisi. Kemudian yang B, komitmen pada nilai moralitas akhlak, yaitu memiliki sifat dan akhlak yang mulia, seperti amanah, kejujuran. Lalu kita harus bersikap rendah hati, kita juga harus mempunyai rasa malu. Begitu dengan moralitas sosial, kita juga harus memiliki kebijakan keadilan saat bersosialisasi dengan kelompok masyarakat. Kemudian yang C, nilai-nilai humanis dan sosial, yaitu kita harus memiliki keadilan di tengah masyarakat dan pemerintah. Kita juga harus memiliki kebebasan dan kemuliaan serta menghargai hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu yang P, perlindungan hak-hak agama minoritas, yaitu kita harus menghargai apa yang mereka kerjakan atau menjadi kebiasaan agama yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, moderasi beragama ini mengacu pada menjunjung nilai dan norma. Ajaran agama juga dapat menjunjung dengan tinggi kebersamaan yang ada di dalam kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Lalu, moderasi beragama juga menjaga keharmonisan antar umat beragama di negara Indonesia, sehingga harus saling membantu sebagai manusia, harus mampu menerima perbedaan agama dan pemeluknya untuk mencapai realitas dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, maka tiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memiliki sikap yang terbuka, seperti sikap toleran, saling menghormati, saling menghargai, berlapang dada, dan juga pengetahuan secara paham mengenai keragaman budaya, atau yang biasa disebut dengan multikultural, maupun keragaman beragama yang sangat diperlukan oleh umat beragama untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, ketertiban lingkungan beragama.
Karena itu, hak asasi manusia harus diperjuangkan tanpa memandang latar belakang oleh orang tersebut. Karena pada hakikatnya, kesadaran untuk saling memahami memungkinkan terciptanya kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Menjadi tanggung jawab agama untuk mewujudkan makna agama dalam interaksi sosial, seperti hak umat untuk hidup, keutuhan fisik, dan pembangunan yang bebas. Dengan ini, bahwa teknologi dalam modernisasi memberikan ruang bagi seluruh umat beragama di suatu negara untuk mendapatkan pelayanan yang lebih luas. Karena bagaimanapun juga ide-ide yang mengacu pada toleransi sosial dan kebersamaan dalam perbedaan akan sia-sia ketika sebagian orang masih merasa takut untuk bebas menyampaikan aspirasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Saya Nikmatul Hairiyah, SPN 21011010170 dari kelas G228 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.